Salam sahabat pelita kasih. Kita bertemu lagi dalam program Renungan 7 Menit Pelita Kasih Gorontalo bersama saya Sondang Paruliansi Hombing. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami diberi waktu untuk mendengar firman Tuhan. Setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengar, biarlah kami sama mendapatkan berkat daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan hari ini kita ambil dari Rut 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-22. Tema renungan kita pada hari ini adalah rencana Tuhan di balik kepahitan. Kita mengambil dari tokoh Naomi. Sahabat pelita kasih yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini dikisahkan tentang kesengsaraan atau penderitaan Naomi. Hidup ini tidak akan lepas dari masalah atau penderitaan. Nah, yang menjadi persoalan itu bukan masalahnya atau penderitaannya, tetapi bagaimana kita bersikap ketika masalah atau penderitaan itu datang. Apakah kita memilih untuk jatuh atau bangkit? Sadar atau tidak dalam menjalani hidup ini, kita seringkali diperhadapkan kepada pilihan. Ya, memilih bersyukur atau mengeluh, mengasihi atau membenci, berjalan maju atau mundur, berjuang atau menyerah. Bagaimanapun, kedewasaan iman dan karakterlah yang memiliki pengaruh besar di dalam menentukan sebuah pilihan. Seorang tokoh Alkitab yaitu Elimelek yang beristrikan Naomi dan kedua anak laki-lakinya yang bernama Mahlon dan Kilion, mereka memilih pergi meninggalkan tanah perjanjian karena di tanah tersebut terjadi bencana kelaparan. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Tetapi di Moab, Naomi justru mengalami masalah atau penderitaan secara bertubi-tubi. Suaminya dan kedua anak lelakinya yang sudah menikah dengan perempuan Moab meninggal. Naomi bersama kedua menantunya menjadi janda. Akibatnya tak ada yang menjamin keberlangsungan hidup mereka di negeri asing tersebut. Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan di negeri asing Moab. Oleh karena itulah ketika pulang ke kampung halamannya, Naomi tak mau dipanggil Naomi, melainkan marah atau pahit karena kondisinya yang sudah habis-habisan. Semua kejadian ini sangat menyedihkan hati dan tampaknya menyerang Naomi. Inilah yang membuat Naomi mengalami kepahitan. Kepahitan hidup merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Penderitaan demi penderitaan telah menghalangi mata iman Naomi untuk melihat rencana Tuhan yang baik. Rencana yang baik tersebut adalah Rut, salah satu dari menantunya yang setia mengikuti Naomi dan telah berkomitmen menyembah Yahweh Allahnya Naomi. Lebih jauh lagi, kita dapat melihat rencana Allah yang lebih besar kepada umatnya melalui Rut, garis keturunan Sang Mesias yaitu Yesus Kristus yang dijanjikan untuk menyelamatkan umat yang berdosa lahir ke dunia. Kisah hidup Naomi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Pergumulan atau penderitaan apapun jangan sampai membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana Tuhan yang mulia. Lalu apa yang harus kita lakukan waktu penderitaan datang kepada kita? Yang pertama,
ambil waktu untuk introspeksi diri. Karena masalah kita bisa diakibatkan karena dosa atau ketidaktaatan. Tuhan mengajar orang yang dikasihi. Hajarannya bisa berupa masalah, penderitaan, atau sakit penyakit. Memang tidak semua masalah oleh karena dosa. Contohnya Ayub, menderita bukan karena dosa. Tapi dosa bisa menjadikan segala masalah. Jadi kalau ada masalah, koreksi diri sendiri dulu. Jangan mengeraskan hati untuk bertobat. Bila kita sudah mengoreksi atau mengintrospeksi diri dan kita tidak menemukan kesalahan atau dosa yang kita lakukan terhadap persoalan atau penderitaan yang sedang kita alami, kita patut bersyukur untuk masalah tersebut karena kita tahu ada rencana indah Tuhan untuk kita. Sesudah hujan akan ada pelangi. Amin. Yang kedua, berdoalah. Serahkan kepada Tuhan untuk segala rencana-rencana. Elimelek tidak berdoa pada saat pergi ke Moab. Waktu terjadi bencana kelaparan, mereka langsung pergi. Beda dengan Daud yang selalu bertanya pada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Pertanyaan, kenapa kita harus bertanya kepada Tuhan? Karena manusia hidup bukan tergantung daripada manusia itu sendiri, tapi tergantung pada Tuhan. Yang ketiga, ambil sikap yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Di tengah pergumulan, persoalan, penderitaan, jangan panik, tenang, berdoa, bertahan, setia menanti jawaban Tuhan. Dan peka terhadap suara Tuhan. Karena Tuhan sumber hikmat kita dan Tuhan juga sumber jalan keluar bagi kehidupan saudara dan saya. Sahabat pelita kasih, percayalah. Tuhan sedang bekerja dan menggenapi rencananya di dalam hidup kita dengan cara yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup. Tiap kali pergumulan atau penderitaan datang, ingatlah akan Tuhan dan segala kebaikan-kebaikannya. Kita perlu senantiasa bersyukur atas penyertaannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengizinkan kami melalui penderitaan. Ada maksud dan rencana Tuhan yang indah buat kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kekuatan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.